Siap dimulai untuk pertemuan minggu kelima hari ini. Mungkin lihat ke contoh, misalkan kita punya gelombang periodik yang lain, misalnya gelombang kotak atau sinyal kotak. Karena tadi kita berhubungan dengan sinyal sinusoidal, nah kita mungkin coba untuk sinyal kotak. Misalkan kita punya bentuk sinyal kotak tuh secara skema bentuknya seperti ini. Nah ini kan juga periodik ya, berulang, minus tak hingga sampai tak hingga. Nah berarti di sini kan periodik, dimana periodenya ini kita lihat ada T besar ya, dari 0 sampai 2pi di sini misalkan. Nah bentuk yang kita tunjukkan tadi itu kan dalam bentuk trigonometri kan seperti ini. Nah, tapi di beberapa buku teks ada juga yang menyebutkan bentuknya seperti ini. Nah, tinggal kita lihat aja. Kalau di sini x fungsi t, di sini adalah f fungsi t. Nah, mirip ya. Terus kemudian di sini ada x besar 0, di sini setengah a0. Nah, di sini ada 2, di sini nggak ada 2. Jadi secara umum kan hampir mirip ya. Atau mungkin lebih mudahnya ngelihat yang ini deh. Di sini ada an, ini ada ck. Di sini ada BN, ini ada DK. Nah, di sini kita bisa definisikan sedikit berbeda meskipun maksudnya sama. Sebagai contoh di sini ada periode T0, T kecil 0 sampai T kecil 0 tambah T besar 0. Satu periode di sini dari 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi, ini juga sampai 0 sampai 2pi. Jadi evaluasinya adalah satu periode, ini cukup. Nah, kita diminta di sini misalkan menghitung untuk deret Fourier trigonometri dari sinyal kotak. Nah, ini mungkin sudah juga dipelajari di Geomat. Harusnya ini mudah untuk kita mungkin sudah juga dipelajari di Geomat. Harusnya ini mudah untuk kita bahas dengan cepat. Mungkin akan lebih paham kalau kita semuanya mencoba menghitung atau mencoret-coret secara analitis begitu ya. Nah, dari bentuk ini mungkin nanti akan lebih kebayang. Tapi kalau tidak ya mungkin kita hanya bisa melihat secara cepat aja deskripsi di slide berikut ini. Jadi kalau kita diminta untuk menghitung ini, maka kita perlu ada komponen atau koefisien Fourier ya. Karena kita diminta untuk menjabarkan dalam bentuk deret kan seperti ini. Kita diminta untuk menghitung deret Fourier dari sinyal kotak atau bagaimana kita mendekati sinyal kotak ini dengan deret Fourier kan gitu. Nah, di sini maka kita perlu nilai A0, AN, BN seperti itu. Atau kalau di sini kita perlu nilai C0, CK dan komponen atau koefisien Fourier ya. Karena kita diminta untuk menjabarkan dalam bentuk deret kan seperti ini. Kita diminta untuk menghitung deret Fourier dari sinyal kotak atau bagaimana kita mendekati sinyal kotak ini dengan deret Fourier kan gitu. Nah, di sini maka kita perlu nilai A0, AN, BN seperti itu. Atau kalau di sini kita perlu nilai C0, CK dan DK. Kalau tadi kita tunjukkan untuk menghitung A0 itu bisa digunakan persamaan ini, AN bisa digunakan persamaan ini, BN bisa digunakan persamaan ini. Nah, itu tentu saja di buku teks ada pembuktiannya bagaimana menghitung A0, AN dan BN evaluasi pada satu periode. Nah, tapi di sini mungkin saya langsung aja untuk menunjukkan bagaimana untuk menghitung A0 dengan menggunakan persamaan yang sudah ada di banyak buku teks. Nah, sebagai contoh misalkan kita menghitung koefisien AI, di sini kita menggunakan persamaan dari ini, di mana di sini f fungsi t cos nt. Nah, di sini kita definisikan bahwa evaluasi satu periode itu kita bisa bagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian yang nilainya dari 0 sampai pi dan juga dari pi sampai 2pi. Karena di sini nilainya adalah sebesar A, sedangkan dari pi sampai 2pi adalah minus A. Nah, seperti ini. Maka f fungsi t-nya tinggal kita gantikan A dikali cos nt, sedangkan ini adalah minus A cos nt juga. Nah, kita selesaikan integralnya.
sampai kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana. Karena ini cosinus dan diintegralkan pasti kita berhubungan juga dengan fungsi trigonometri, atau di sini cosinus berarti integralnya adalah sinus ya. Demikian juga untuk yang koefisien bn ini kita gunakan persamaan ini sama seperti sebelumnya. Di sini ada cos, kita gunakan sinus di sini. Oke, nah dari persamaan itu kita sama juga sederhanakan mendapatkan bentuk seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita coba evaluasi untuk nilai n dari an, karena ini ada bn ada an. Bagaimana kalau n-nya sama dengan 0, bagaimana kalau n-nya ganjil, angka ganjil, bagaimana n-nya kalau angka genap. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk